Oke, kembali lagi di channel Audrey Vlog Talk. Oke, pada kesempatan ini gue akan ngebahas sesuatu yang menjadi keresahan gue seperti biasa. Video ini bukan tentang gue coba-coba jadi pinter. Kalau kalau hidup lu stagnan, ya jangan harap ada perubahan. Jadi gini, kalau lo tetap aja ngelakuin hal yang sama terus, ya lo bakal dapat hasil yang sama juga. Kalau hidup lu udah ngerasa oke dan gak bisa dibayangin jadi lebih baik lagi, lanjutin aja apa yang lu mau atau ya apa yang lu mau lakuin. Kalau lu mirip kebanyakan orang, lo pengen ngerubah sesuatu, gak masalah mau ngerubah apapun. Yang penting lo harus sadar sama satu hal. Buat ngerubah situasi, lo harus ubah tindakan lo. Prinsipnya lo harus ubah diri lo. Dan ini memang susah banget buat dilakuin. Sebagian besar kebiasaan lo udah nancep banget dalam diri lo selama bertahun-tahun. Ngelepasin kebiasaan-kebiasaan ini gak gampang. Tapi kalau lo benar-benar pengen berubah, lo harus hancurin kebiasaan-kebiasaan itu. Gak ada cara lain buat ngerubah selain lo harus niat untuk berubah. Gue ceritain hidup gue sebagai contoh deh. Awal-awal gue jadi dewasa, gue bener-bener chaos abis. Pikiran gue bener-bener toxic, sampai kayaknya gak ada yang bisa nyelamatin gue. Gue baru aja pindah ke tempat baru di Highland, yaitu daratan tinggi. Tapi tiba-tiba disodorin ke universitas yang gak gue suka waktu itu. Tahun terakhir sekolah gue itu bisa jadi salah satu tahun terbaik gue. Kehidupan sosial gue keren abis. Cewek-cewek ngejar-ngejar gue dan gue rasa bahagia banget pokoknya. Semua berubah pas gue masuk ke universitas. Gue tiba-tiba ditemenin sama orang-orang baru di tempat baru dan gak tahu harus ngapain lagi. Pikiran gue masih terpaku sama masa lalu di rumah. Dan gue gak bisa nerima situasi baru yang gue hadapi. Karena gue gak bisa nerima, jadinya muncul banyak masalah. Waktu itu gue ketagihan rokok banget. Kebiasaan gue udah parah. Tapi setelah pindah ke tempat baru, jadi makin parah. Bahkan 10 kali lipat lebih parah. Gue hampir gak punya teman gara-gara attitude gue yang jelek waktu itu. Dan diet gue cuma makan makanan cepet saji. Mau makan makanan microwave dan pizza. Makanan cepet saji. Dan secara keseluruhan hidup gue bener-bener ngenes abis. Gak lama keadaan mulai membaik. Tapi emang bikin sebel atau kaget lah lihat beberapa buruknya hidup gue sekarang. Gue ngerasa aneh ngomong ini, soalnya masih banyak hal yang bisa gue syukuri. Terus lagi kalau gue bandingin hidup gue sama orang-orang yang benar-benar lagi susah, hidup gue kayaknya jadi lebih gampang banget. Dan itu cara gue buat bersyukur. Ini nunjukin banget betapa pentingnya perspektif lu terhadap hidup. Kenyataannya kalau gue punya pola pikir yang lebih positif, masa kuliah gue dulu bakal amazing banget. Itu bukan sekedar impian ngeri, bakal ada kenangan seru soal persahabatan dan cinta. Tapi sekarang gue malah ingat masa lalu sama penyesalan. Gue gak ngomongin ini kayak orang yang udah enlightened atau sempurna. Masih banyak masalah yang gue harus terima. Kenyataannya Kayaknya semua orang juga gitu. Tapi yang gue tahu adalah berubah itu perlu banget. Kita yang suka nyari perubahan gak sabaran banget pengen berubah sekarang juga. Tapi sayangnya hidup gak bisa semudah itu. Memang berubah itu butuh waktu banget, tahu gak? Karena itu melibatkan perubahan diri lo secara mendalam. Lo benar-benar harus bikin identitas baru dan nemuin diri lo lagi. Hidup gak kayak main NBA yang bisa lo custom gitu, karakter kayak
lu lempar dapat 3 poin, udah gitu aja. Ini bukan usaha ekstra, ini lebih dari itu. Gue gak bakal bohong deh, sekarang gue butuh perubahan. 4 bulan yang lalu hati gue serasa remuk banget karena patah hati, dan gue pengen kenal orang baru. Rasa romantis itu kayak obat yang gak pernah cukup buat gue. Gue udah coba ubah beberapa hal tapi susah banget. Misalnya gue mulai lagi nge-gym dan mengangkat beban kayak dulu. Tapi tantangan berat itu pas gue nyoba nyari tempat berlatih buat kickboxing yang udah gue tunda bertahun-tahun. Gue gak tahu sebenarnya apa yang gue takutin. Mungkin aja orang-orang brutal yang bakal debat sama gue, kayak petarung UFC pakai steroid, atau mungkin cuma takut sama lingkungan baru. Apapun itu, gue udah gigi banget, gue udah nyoba banget, meskipun dijegal sama bocah-bocah lebih muda selama 2 bulan terakhir, tapi gue masih muncul, yaitu di sini. Gue punya harapan nih, kalau gue bisa lebih berani dalam kehidupan sosial gue. Semakin gue coba hal-hal baru, semakin percaya diri gue. Dan tentunya ini juga buat gue jadi lebih percaya diri dalam kehidupan sosial. Jangan salah, gue punya temen-temen, tapi gue gak terlalu punya tekanan buat ngobrol sama mereka. Beda lagi kalau gue mau kenalan sama orang baru, itu susah banget. Dan gue gak tahu kenapa itu terjadi, dan itu susah banget. Dulu waktu kecil gue inget banget, gampang banget buat temenan. Beberapa sahabat terbaik gue itu lahir dari percakapan spontan waktu itu. Kayaknya aneh ya, banyak anak-anak bisa gampang banget gitu. Sementara orang dewasa susah banget buat menjalin suatu hubungan atau ngobrol sama orang baru. Perubahan yang gue coba lakuin pasti positif banget. Tapi masalah utama gue masih belum selesai. Soalnya masalah gue bukan fisik, tapi mental. Meskipun banyak orang susah ngeturunin berat badan atau mulai olahraga, gue susahnya di keterampilan sosial dasar. Apalagi kalau gue kenalan sama orang baru, terutama kalau gue tertarik sama mereka. Jangan salah, gue gak punya masalah ngobrol sama teman atau keluarga. Ini mah hal biasa buat orang pada umumnya. Bahkan orang yang kelihatannya aneh pun bisa jadi seru banget kalau ngobrol sama teman-temannya. Tapi kalau harus ngobrol sama orang asing, gue bener-bener kaku banget. Kayaknya gue lagi ngomongin lidah gue sendiri deh. Gue tahu buat bisa ngerasain romansa lagi, gue harus ngobrol sama cewek yang gue suka. Gak ada jalan lain buat itu. Gak mau jadi orang yang biasa, yang cuma ngandelin aplikasi kencan, bro. Dan gue gak mau jadi pengecut seumur hidup gue. Gue tahu cewek idaman gue gak bakal datengin gue waktu itu dan bikin karpet merah buat gue. Gue harus bergerak sendiri. Tapi tahu gak, cewek yang gue suka ternyata dia lebih berani daripada gue gitu. Karena beberapa hal sih, gak tahu kenapa ya. Tapi gue bersyukur gue udah punya pacar yang baik saat ini. Gue tahu gue gak sendirian yang punya masalah kayak gini. Banyak cowok seumuran gue atau manusia, bahkan cowok cewek yang seumuran gue yang susah banget ngobrol sama cewek yang mereka suka atau cowok yang mereka suka. Dan buat gue yang udah lama berjuang lawan ketakutan dan penghakiman, ini tuh benar-benar tantangan berat. Tapi kabar baiknya adalah gue tahu itu gak beneran mustahil, itu bisa dilakuin. Gimana bisa? Pasti lu mikir gitu kan. Gua udah lihat banyak orang sukses dalam hal ini. Kalau mereka bisa, kenapa gua nggak bisa? Coba deh pikir lagi. Meskipun gua paham secara logika, otak gua yang terkondisi masih aja takut yang enggak-enggak. Jadi buat atasin masalah ini, gua mulai dari yang kecil dulu. Gua udah pernah nyoba luasin zona nyaman gua, tapi itu cuma sebentar. Gue inget dulu tahun 2009 gue bisa jadi yang humble banget. Ngomong sama semua orang itu gampang.
Gue sampai jadiin itu identitas gue dan itu rasanya alami banget. Tapi pas gue berkunjung ke tempat lama atau ketemu orang baru atau ketemu keluarga lama, gue tiba-tiba jadi kaku lagi. Gak tahu kenapa, bukan salah lingkungannya sih, tapi reaksi gue yang bikin gue kacau. Gue belum berubah sepenuhnya ternyata. Terakhir gue mau nyampain satu hal yang penting buat gue. Sebagai manusia kita dikasih banyak karunia sama Tuhan. Salah satu darinya adalah kemampuan buat berekspresi diri atau buat ekspresi diri. Kita dikasih kesempatan buat bersuara. Dan kalau kita nggak pakai itu seperti ngelanggar hukum, bro, sis. Pikirin deh seberapa kuat suara manusia. Para pemimpin politik bisa mempengaruhi banyak orang buat perang dan buat damai cuma lewat suara mereka. Terus penyanyi bisa bikin jutaan orang merinding dan ngerasain emosi melalui melodi yang mereka nyanyiin. Setiap suara punya potensi buat jadi luar biasa. Kalau lu bisa ngomong berarti lu bisa bersuara. Tapi kalau lu gak belajar cara ngeluarin suara itu, lu gak akan pernah tahu sehebat apa suara itu. Ketika gua berangkat kerja, gua sering ngerasa gua ngebatasin diri sendiri. Ada waktu-waktu dimana gua ngomong sesuatu tapi mulut gua kayaknya stuck. Gua nggak bisa ngeluarin apa yang gua pikirin. Kamu tahu nggak betapa nyebelin rasanya? Kenapa harus ada tabu buat ngomong sama orang lain? Gua mikirnya gitu. Kayaknya itu perilaku aneh yang gua pelajari seiring berjalannya waktu. Anak-anak kecil gak punya ini. Anak-anak kecil biasanya ngomongin apa aja yang mereka pikirin dan mereka dipuji karena itu. Orang dewasa di sekitar mereka yang ngilangin kebiasaan itu. Sayang banget, gak masuk akal kan buat ngebatasin diri sendiri kayak gini. Gue kesel banget, soalnya gue ngerasa susah banget buat berubah waktu itu. Seharusnya gak gitu. Orang ngomong setiap hari loh. Apa bedanya kalau lo ngomong sama teman-teman lo yang sefrekuensi? Harusnya nggak dibeda-bedain, tapi nyatanya itu beda dan itu nyebelin banget. Kalau gue mau ubah situasi ini, gue harus ubah diri gue dulu. Kalau nggak ada yang berubah, maka nggak akan ada perubahan itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian ya, sampai di sini dulu ocehan gue. Terima kasih yang udah dengerin. Mulai sekarang haruslah jadi diri sendiri dan kita harus menerima perubahan baik dan kita harus ngelakuin perubahan baik dari sekarang. Sampai jumpa.